Shalom. Terima kasih telah bergabung di Pelita Pengharapan. Mari membuka hati menikmati hadirat Tuhan dan menerima kekuatan baru untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu mendekat kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah memelihara kehidupan kami dan memberi kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan semakin hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan hati Bapa, setia dalam perkara-perkara kecil, dan taat kepadamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan, menegur, menghibur, dan menuntun kami semakin dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah selama ini kita hanya berusaha menjadi orang baik, atau sungguh-sungguh belajar hidup di bawah tuntunan Tuhan? Banyak orang bisa berbuat baik, hidup jujur, bahkan menolong sesama. Namun Tuhan memanggil kita kepada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Tuhan rindu agar hidup kita bukan hanya diatur oleh aturan atau kebiasaan yang baik, tetapi dipimpin langsung oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Renungan pagi ini akan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya ingin mengubah perilaku kita, tetapi juga mengubah hati kita. Dan ketika hati kita semakin selaras dengan hati Bapa, hidup kita akan mengalami damai, arah, dan tujuan yang benar. Mari kita renungkan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Orang percaya adalah orang yang hidupnya berada di bawah pimpinan Allah. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan sendiri dan tidak juga hanya mengikuti aturan-aturan lahiriah. Tuhan mengendaki agar Roh Kudus memimpin kehidupan kita setiap hari. Namun bukan berarti hukum atau aturan tidak penting. Pada tahap awal, aturan diperlukan untuk menolong manusia belajar hidup dengan tertib. Sama seperti seorang anak yang perlu diajar dan dibimbing sebelum ia menjadi dewasa. Ketika kita membaca Perjanjian Baru, kita mungkin merasa Tuhan Yesus tidak banyak berbicara tentang hukum. Tetapi kita perlu mengingat bahwa saat itu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel yang sangat mengenal dan sangat ketat menjalankan hukum Taurat. Karena itulah Tuhan lebih menekankan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kondisi hati manusia. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan di luar. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana seseorang bisa hidup sesuai kehendak Allah jika ia tidak mengenal hati Allah? Bagaimana seseorang dapat berjalan bersama Tuhan jika ia tidak belajar memiliki cara berpikir yang sama dengan Tuhan? Karena itulah hukum berfungsi sebagai pembimbing atau tutor pada tahap awal kehidupan manusia. Setelah seseorang belajar hidup tertib secara moral, Tuhan mengajaknya melangkah lebih jauh, yaitu menuju kehidupan yang semakin serupa dengan karakternya. Tuhan ingin anak-anaknya memiliki kualitas moral seperti Bapa di surga. Dan proses itu dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Datang tepat waktu ketika bekerja, bersikap jujur, tidak korupsi, menghormati atasan, menghargai sesama manusia, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele, tetapi justru disitulah karakter Kristus sedang dibentuk dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, ketika kita belajar firman Tuhan, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Jangan mempertahankan apa yang salah. Sebaliknya, kita perlu terus belajar meninggalkannya. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita memiliki hati yang semakin peka terhadap kehendak-Nya. Tuhan ingin kita memiliki naluri rohani yang semakin menyerupai hati Bapa. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Perkataan ini bukan untuk membuat kita putus asa. Sebaliknya, Tuhan sedang mengingatkan identitas kita. Kita memanggil Allah sebagai Bapa karena kita adalah anak-anak-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk semakin menyerupai karakter Bapa kita. Karena itu, mari kita mulai membereskan hal-hal kecil yang masih belum berkenan kepada Tuhan. Jangan menunggu hal-hal besar. Mulailah dari hari ini, dari hal-hal yang sederhana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kualitas moral yang Tuhan kehendaki berada di atas standar moral umum dunia ini. Menjadi sempurna bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan.
Menjadi sempurna berarti hidup yang semakin sepenuhnya berada di bawah pengaturan Tuhan. Inilah alasan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Jika tujuan hidup Kristen hanya sekadar menjadi orang baik, sebenarnya banyak orang di luar kekristenan juga dapat melakukannya. Kita melihat banyak orang yang membela keadilan, hidup jujur, dan melakukan berbagai kebaikan yang patut dihargai. Namun Roh Kudus diberikan kepada kita untuk tujuan yang lebih besar. Roh Kudus bekerja agar hidup kita semakin selaras dengan kehendak Bapa, supaya dalam setiap keputusan, dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan, kita belajar bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Kita tidak lagi hidup hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi hidup dalam hubungan yang dekat dengan Bapa. Saudaraku, jika masih ada bagian hidup kita yang liar, sulit diatur, dan belum mau tunduk kepada Tuhan, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk datang kepadanya. Tidak ada anak Tuhan yang seharusnya hidup jauh dari tuntunan Bapa. Roh Kudus ditempatkan dalam diri kita untuk membimbing, mengingatkan, menghibur, dan mengarahkan langkah kita. Dahulu hukum menjadi tutor atau pembimbing. Sekarang Roh Kudus menuntun kita dari dalam hati. Sedikit demi sedikit hati kita dilembutkan. Sedikit demi sedikit cara berpikir kita diubah. Sedikit demi sedikit kita belajar mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Inilah kehidupan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bagi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa bukanlah beban. Itulah sukacitanya. Itulah yang menjadi irama hidupnya setiap hari. Dan itulah kehidupan yang Tuhan rindukan juga terjadi dalam diri kita. Sejak semula, Allah tidak merancang manusia hidup hanya di bawah bayang-bayang aturan. Allah menciptakan manusia untuk hidup dekat dengannya, memahami hatinya dan berjalan bersamanya. Karena dosa, manusia kehilangan hubungan yang indah itu. Maka hukum diberikan untuk membimbing manusia. Tetapi melalui keselamatan di dalam Kristus, kita sedang dipulihkan kembali kepada rancangan Allah yang semula. Tuhan sedang membentuk kita agar memiliki pikiran, perasaan, dan hati yang semakin selaras dengan hati Bapa. Sayangnya, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mengejar kehidupan seperti ini. Banyak yang puas hanya menjadi orang Kristen secara lahiriah. Tetapi pagi ini Tuhan mengundang kita untuk melangkah lebih dalam. Jangan menyerah, jangan menjadi lemah. Teruslah bertumbuh, teruslah belajar taat, teruslah mengejar hati Bapa. Sebab setiap langkah kecil ketaatan yang Anda lakukan hari ini sedang membawa Anda semakin dekat kepada kehidupan yang Tuhan rindukan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau tidak hanya memanggil kami menjadi orang yang baik, tetapi menjadi anak-anak-Mu yang hidup di bawah pimpinan-Mu. Ampunilah kami jika masih ada bagian hidup kami yang belum tunduk kepada kehendak-Mu. Ampunilah kami jika kami masih sering mengikuti keinginan sendiri dan mengabaikan suara Roh Kudus. Bapa, lembutkan hati kami, bentuk karakter kami. Ajarlah kami untuk hidup jujur, setia, rendah hati, dan taat dalam perkara-perkara kecil setiap hari. Tolong kami agar tidak hanya mengenal firman-Mu dengan pikiran, tetapi juga melakukannya dengan segenap hati. Biarlah Roh Kudus terus menuntun langkah kami, sehingga hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang membawa sukacita bagi hati Bapa. Hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, kuatkan kami, dan dekatkan kami selalu kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Anda, dan kiranya sepanjang hari ini Anda berjalan semakin dekat dengan hati Bapa.